قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita telah sampai pada pelajaran ketujuh dari pelajaran fikih di Madrasah Alimnil Islam, Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang apa arti taharah, kemudian telah kita pelajari tentang wudu. Wudu fungsinya adalah mengangkat al-hadath al-asghar. Dan apa itu hadath asghar? Hal-hal yang kemarin kita jelaskan dia membatalkan wudu itu disebut dengan hadath al-asghar. Al-hadath al-asghar. Ketika tidak ada wudu dan ketika kita ingin sholat, kita wajib berwudu sebelum sholat. Hal-hal yang membuat kita wajib berwudu sebelum sholat adalah al-hadath al-asghar. Nah, ketika kita berwudu maka hadath kecil tersebut terangkat. Hadath kemarin sudah dijelaskan artinya syai'un yamna'u min sihhatis shalah, sesuatu yang mencegah sahnya sholat. Itu hadath kecil. Kalau yang mencegah sahnya sholat itu adalah sesuatu yang mewajibkan mandi besar, wajib mandi besar, tidak cukup dengan wudu, disebut dengan al-hadatsu al-akbar. Nah, sekarang yang akan kita pelajari pada pelajaran kita kali ini adalah tentang mandi. Mandi di sini, sebelum kita pelajari maksud daripada mandi di sini, tentunya kita ketahui bahwa mandi terbagi menjadi dua bagian. Ada mandi adat, artinya adat, secara adat atau kebiasaan seseorang mandi seperti dia tujuannya untuk membersihkan dirinya, dia mandi. Nah, ini tidak termasuk dalam pembahasan kita karena ini mandi biasa, mandi adat. Kemudian ada lagi mandi ibadah. Mandi ibadah ini yang perlu persyaratan yang akan kita pelajari dan diwajibkan. Hukumnya wajib pada saat-saat tertentu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa, kita punya keinginan untuk mandi, kemudian kita masuk kamar mandi dan kita mandi, selesai. Itu namanya mandi adah atau kebiasaan. Adapun pembahasan kita kali ini adalah mandi ibadah atau mandi wajib. Mandi yang sering disebut dengan mandi besar. Disebut mandi besar karena dia mengangkat hadath al-akbar atau hadath besar. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, mandilah. Ya, di sini artinya mandilah. Al-junub adalah ketika kita dalam keadaan berhadas besar setelah mengeluarkan air mani bagi laki-laki ya, atau wanita mengeluarkan air mani. Dengan alasan atau dengan sebab apapun, ketika keluar air mani maka kita sedang dalam keadaan hadas besar. Juga pada saat wanita sedang haid atau nifas, maka di sini disebut dengan hadas besar. Apa itu mandi secara bahasa? Secara bahasa, mandi artinya adalah jarayanul ma 'alal badan, ya. Air mengenai seluruh tubuh, mengenai tubuh, itu disebut dengan mandi. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah jarayanul ma 'alal badan biniyatin makhsusah, yaitu air mengenai seluruh badan dengan niat tertentu. Jadi ada niat tertentu yang khusus, yaitu niat mandi besar, niat mengangkat al-hadath al-akbar. Apa saja hal-hal yang mewajibkan seseorang muslim atau muslimah untuk mandi besar, apa saja? Ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Ya, 6 hal ini terbagi menjadi 2. Ada hal-hal yang berkaitan dengan wanita, yang khusus bagi wanita saja, dan ada yang sama antara laki-laki dengan wanita. Kurang lebih ada 6. Seorang ulama mengatakan mujibuhu al-maniyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju farjan walau mayitan bila i'adah wal haid wan nifasu wal wiladah. Jadi yang mewajibkan mandi adalah al-mani, keluarnya mani. Keluar mani. Keluar mani itu bagaimana?
baik karena mimpi atau karena berhubungan suami istri, atau yang halal atau tidak halal. Ya, tentunya hubungannya tidak boleh haram, tapi kita bicara hukumnya. Ketika keluar air mani maka di sini wajib mandi. Mimpi atau dia mengeluarkan air mani dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, intinya keluar air mani maka wajib mandi. Ini bagi laki-laki dan wanita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bersetubuh. Ya, di sini disebutkan bersetubuh walaupun tidak keluar air mani. Bersetubuh walaupun tidak keluar air mani, maka di sini wajib untuk mandi besar. Kemudian al-maut atau meninggal, seseorang meninggal, baik wanita ataupun laki-laki. Di sini maka dari tiga hal ini wajib laki-laki dan wanita untuk mandi. Tentunya kalau meninggal dimandikan, bukan mandi sendiri. Kalau mandi sendiri nanti orang yang melihat akan kabur karena sudah meninggal. Bagaimana dia bisa mandi sendiri? Tentunya akan dimandikan. Jadi tiga hal ini. Yang pertama keluar air mani. Kemudian yang kedua adalah bersetubuh walaupun tidak keluar air mani. Yang ketiga adalah meninggal dunia. Ini bagi laki-laki dan wanita. Yang khusus bagi wanita saja adalah tadi yang bergabung antara laki dengan perempuan, sebab tiga sebab tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah al-haidu. Haid, darah haid. Darah, kita ketahui bahwa wanita memiliki tiga darah. Ada yang namanya darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Kalau nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun haid, darah penyakit. Kalau istihadah, darah jibillah atau darah yang memang sudah watak dari sifat wanita. Kalau darah istihadah, darah penyakit. Jadi yang haid kalau sudah berhenti bagi wanita wajib mandi. Ini yang pertama, khusus buat wanita. Kemudian nifas. Nifas artinya darah yang keluar setelah melahirkan. Darah keluar setelah melahirkan, bukan akan melahirkan. Darah yang keluar akan melahirkan bukan nifas. Darah pada saat melahirkan bukan nifas. Kapan disebut dengan nifas? Ketika anak sudah keluar semua, keluar darah, dan itu disebut dengan nifas. Jadi kalau sudah keluar anak kita baru disebut dengan nifas. Kalau kembar, keluar satu anak. Nah, kemudian setelah keluar yang kedua, anak yang kedua kan kembar, baru setelah itu disebut dengan nifas. Kalau sudah keluar semua yang dari janin baru disebut dengan nifas. Darah yang keluar setelah anak keluar dari rahim baru disebut dengan nifas. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga al-wiladah. Al-wiladah artinya kelahiran. Kalau wanita lahir kemudian tidak keluar darah, dia tetap wajib mandi. Kenapa? Karena dia melahirkan. Melahirkan, para ulama mengatakan al-wiladah di situ anak yang keluar adalah hasil dari mani munaqid atau dari air mani. Jadi air mani yang masuk ke dalam rahim wanita keluar. Nah, ketika mani keluar maka wajib mandi. Itu perkataan para ulama. Allahu a'lam. Nah, di sini disebutkan nomor 5 di buku disebutkan jika seorang kafir masuk Islam. Tentunya kafir ketika masuk Islam, dia pada saat sebelum masuk Islam dia pernah mengeluarkan air mani atau dia pernah bersetubuh dengan istrinya atau dengan yang lain. Nah, di sini dia kalau wanita yang sudah balik, dia sudah haid kemudian belum bersuci, maka ketika dia masuk Islam tentunya dia harus mandi besar karena sebab-sebab yang tadi disebutkan. Kemudian kalau ini diketahui maka sifat mandi, ya, kita mempelajari sekarang sifat mandi atau kewajiban mandi, furud al-ghusl atau kewajiban mandi. Apa saja yang diwajibkan? Jadi mandi besar ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Hal-hal yang dilakukan ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kemudian apa saja yang wajib ketika mandi? Yang pertama niat. Ini penting sekali. Kalau kita mandi lupa niat maka tidak dianggap mandinya, harus diulang lagi. Niat, karena ibadah yang membedakan ibadah adalah niat. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu sah tidaknya dengan niat. Nah, ini yang penting untuk dimengerti. Jadi yang membedakan antara mandi ibadah dengan mandi kebiasaan kita adalah niat. Jadi kalau saya
setelah berhubungan atau setelah keluar air mani, setelah haid saya mandi seperti biasa, ya, ini tidak dianggap kalau tidak niat atau kita lupa untuk niat. Yang pertama adalah niat. Niatnya apa? Niat mengangkat hadas besar atau niat mandi besar, ya, niat mengangkat hadas besar. Kalau wudu niatnya mengangkat hadas kecil, ini mengangkat hadas besar. Kemudian membasuh seluruh badan, ya, membasuh seluruh badan. Wal fardu ta'mimun li jismin dhahara sya'ran wa dhufran mambitan wa bashara. Yang diwajibkan adalah ta'mimun lil jismi, semua harus kena, badan kita semuanya harus kena air. Baik itu kuku, baik itu rambut, apapun semua harus kena. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang tampak, anggota tubuh yang tampak, yang terlihat. Bukan mata kita masukkan air harus kena air, tidak. Semua yang bisa kita masukkan, kita kenai air, semuanya dikenakan dengan air. Yang bisa terjangkau dengan air kita kenakan air. Termasuk juga sela-sela telinga dan sebagainya, semuanya harus terkena dengan air. Ini dua ini yang wajib. Niat, kemudian mengenai air ke seluruh tubuh. Ini yang wajib. Bagaimana kalau misalkan kita sudah niat, kemudian sudah mengenakan air ke seluruh tubuh. Ya, kalau kita sudah kena air ke seluruh tubuh, sudah niat, maka sudah selesai mandi wajib kita. Kalau belum, maka harus kena seluruh tubuh. Menyela-nyela rambut ini termasuk, ya, kalau di sini disebutkan 3 menyela-nyela rambut, ini termasuk ke membasuh seluruh badan. Sudah termasuk. Artinya yang penting air tersebut kena ke seluruh badan kita, ke rambut kita. Jadi 2 itu cukup. Yang pertama air kena ke seluruh tubuh, ya, niat yang pertama, kemudian air kena ke seluruh tubuh. Itu yang wajibnya. Wajibnya seperti itu. Mau mulai dari kanan, mau mulai dari kiri, mau mulai dari atas, itu tidak dibahas. Dalam kewajiban wudu, itu dalam sunnah wudu. Kalau kita mau lebih sempurna, mau lebih mandi kita lebih sempurna, maka kita ikuti sunnah-sunnahnya akan kita pelajari berikut ini. Jadi itu yang pertama. Juga di sini bisa ditambahkan, yaitu menghilangkan najis sebelumnya. Jadi sebelum mandi, sebelum kita niat mandi, hilangkan dulu najis. Kalau ada najis di dalam tubuh kita habis buang air kecil dan sebagainya, hilangkan najis, kemudian baru setelah itu mandi besar. Setelah itu kita bahas sunnah-sunnah mandi. Apa saja yang disunnahkan pada saat mandi? Yang pertama, membaca bismillah. Kita baca pada saat akan mandi, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan kanan 3 kali, ya. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri menghilangkan kotoran, ya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu anggota kemaluan tubuh kita. Kemudian kita berwudu. Kemudian membasuh rambut 3 kali. Kemudian membasuh seluruh badan, dimulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Kita basuh yang kanan, kemudian basuh sebelah kiri. Jadi kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, baru seluruh tubuh 3 kali. Itu sunnah. Ya, berwudu sebelumnya juga. Kemudian juga pada saat kita mandi ada lipatan-lipatan di dalam tubuh kita. Ya, jadi ketika ada lipatan-lipatan di dalam tubuh, artinya lipatan di dalam tubuh itu maksudnya misalkan di daerah-daerah yang tidak kena air kalau tidak disentuh. Tidak disentuh, tidak kena air. Maka di sini disunnahkan kita untuk menyentuhnya dengan untuk membasuhnya, menyentuhnya. Nah, itu disunnahkan. Kita ambil, kita kenakan dengan air, kemudian kita kenakan. Misalkan di perut ada lipatan-lipatan. Kadang-kadang ada orang yang gemuk, kemudian perutnya ada lipatan-lipatan. Maka di lipatan tersebut dia kenakan dengan air, dia basuh dengan air agar dia meyakini bahwa air telah masuk ke dalam lipatan tersebut. Misalkan lagi di dengkul misalkan ada yang dia kurang yakin terkena air, maka dia gosok dengan tangannya, ya, atau di daerah ketiak misalkan takut tidak kena air, maka dia
dia kenakan atau dia gosok dengan tangannya, seperti itu. Jadi di daerah, misalkan juga di daerah telinga, ketika telinga ini ada lipatannya, ya, kalau tidak, mungkin tidak kena air, kalau kita cuma siram tidak kena, maka kita kenai atau kita gosok dengan tangan kita. Dan begitu seterusnya di dalam tubuh-tubuh kita yang kelihatannya sulit terkena dengan air, maka di sini kita usahakan untuk kita kenakan air di situ. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang disunahkan pada saat mandi besar. Ya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala tentang hal-hal yang diwajibkan bersuci. Jadi kita akan bahas sekarang hal-hal yang bersuci yang diwajibkan bersuci, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang diwajibkan bersuci pada saat hadas kecil. Pada saat hadas kecil kita disunnahkan atau diwajibkan untuk mengangkat hadas kecil tersebut jika kita ingin melakukan ibadah tadi. Apa ibadah tersebut? Ada 4. Yang pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua adalah tawaf di Ka'bah. Tawaf perlu untuk mengangkat hadas kecil. Kita bicara hadas kecil. Hadas kecil yaitu yang mewajibkan wudu. Nanti kita akan bahas setelah ini hal-hal yang mewajibkan bersuci dari hadas besar. Sekarang kita bahas hal-hal yang menyebabkan kita bersuci dari hadas kecil yang harus kita lakukan kalau mau ibadah. Ibadah ini harus memerlukan wudu, memerlukan toharoh atau mengangkat hadas kecil yang ada di dalam tubuh kita harus angkat. Kalau kita mau sholat, kalau kita mau tawaf, kalau kita mau menyentuh mushaf atau membawa mushaf Al-Quran. Jadi menyentuh, membawa, kemudian sholat di sholat atau tawaf di Ka'bah itu wajib dalam keadaan berwudu. Ya, sholat, kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian menyentuh mushaf, kemudian membawa mushaf. Insyaallah nanti pada pelajaran selanjutnya akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan mushaf, ya, apa yang dimaksud dengan membawa, kapan dilarang membawa mushaf kalau tidak ada wudu, kapan menyentuh yang dilarang, akan dijelaskan insyaallah pada pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan jelas dan semoga bermanfaat. Demikian wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون